Di ujung timur Pulau Jawa, menjulang sebuah gunung yang tampak menyentuh langit. Namanya Gunung Raung. Dengan ketinggian mencapai 3.332 meter di atas permukaan laut, ia berdiri gagah, menjulang di antara kabut, dikelilingi oleh rimba lebat dan jurang curam yang menandai batas antara dunia manusia dan kekuatan alam yang tak tersentuh. Gunung ini bukan hanya salah satu yang tertinggi, tapi juga salah satu yang paling aktif di tanah Jawa. Raung tidak hanya dikenal karena letusannya yang dahsyat, tapi juga karena aura misterius yang mengelilinginya. Ia adalah bagian dari gugusan pegunungan Ijen, namun ada sesuatu yang berbeda darinya. Ada kesunyian yang mencekam setiap kali seseorang menatap puncaknya dari kejauhan. Dan dari balik sunyi itu, terdengar suara samar. Seperti raungan. Seperti jeritan yang tertahan di dasar bumi. Di kaldera yang menganga di puncaknya, sebuah lubang raksasa selebar 2 km dan sedalam 500 meter. Asap terus mengepul tanpa henti. Kadang hanya samar, seperti kabut pagi. Tapi di waktu tertentu, asap itu berubah menjadi gulungan kelabu pekat, menjulang ke angkasa, membawa aroma belerang dan bara. Beberapa pendaki bersumpah pernah mendengar suara dari kawah itu, bukan suara batu runtuh atau angin, tapi seperti gumaman. Seperti seseorang sedang mengadu dalam kemarahan. Kaldera itu dianggap sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia, hanya kalah oleh Gunung Tambora. Namun bukan hanya ukurannya yang membuat kaldera ini menakutkan, tapi juga sejarahnya. Atau lebih tepatnya, rahasia yang tersembunyi di balik bentuknya yang menganga seperti luka purba. Orang-orang desa yang tinggal di kaki gunung sudah lama percaya bahwa Raung bukan sekadar gunung. Ia adalah tubuh dari sebuah jiwa yang belum tenang. Seorang kesatria yang gugur tidak dengan damai. Sebuah kisah lama yang belum selesai. Setiap kali gunung itu bergemuruh, mereka mengatakan, itu bukan suara tanah. Itu suara hatinya yang meraung. Legenda mengatakan bahwa raungan itu berasal dari peristiwa berdarah di masa lampau, jauh sebelum gunung ini terbentuk. Sebelum batu, asap, dan magma mengisi tubuhnya. Sebelum ia menjadi penjaga alam yang berdiri diam tapi menyimpan amarah. Dulu, tempat ini hanyalah hamparan tanah biasa. Tapi semuanya berubah karena pertarungan antara dua jiwa besar, yang tidak hanya mengubah nasib mereka, tapi juga membentuk wajah bumi untuk selamanya. Segalanya bermula dari Istana Agung Majapahit, ketika sang penguasa, Ratu Kencana Yungu, menghadapi ancaman dari luar. Seorang pertapa sakti, Kebo Marcowet, turun gunung dan menantang kekuasaan kerajaan. Ia bukan hanya sakti, tapi juga kejam, menghancurkan desa-desa dan menebar ketakutan. Tak ada panglima yang sanggup mengalahkannya. Maka, sang ratu membuat sayembara. Siapapun yang berhasil memenggal kepala Kebo Marcowet, akan diangkat menjadi suaminya, sekaligus Raja Majapahit. Sayembara itu menggema ke seluruh penjuru negeri. Para kesatria dari berbagai kerajaan berdatangan, membawa senjata, doa, dan harapan. Tapi hanya satu yang berhasil, Jaka Umbaran. Ia adalah sosok sederhana, namun memiliki kekuatan yang tak terduga. Dan dialah yang akhirnya berhasil mengalahkan sang pertapa. Namun kemenangan itu tak membawa kebahagiaan. Ratu Kencana Yungu mengingkari janjinya. Ia menolak menikahi Jaka Umbaran, dan hanya memberinya wilayah kecil di ujung timur, Blambangan. Di sana, ia diangkat menjadi adipati dan diberi gelar Menak Jinggo. Tapi di hati Jaka Umbaran, tak ada kehormatan. Yang ada hanya luka. Luka karena pengkhianatan. Luka karena cinta yang dipermainkan. Dan dari luka itulah lahir dendam. Menak Jinggo mulai membangun kekuatan. Dari wilayah sunyi di timur, ia membentuk pasukan, menguasai ilmu hitam, dan bersumpah akan menjatuhkan Majapahit. Tidak hanya karena ingin berkuasa, tapi karena ingin membalas rasa sakit yang membakar hatinya. Dari tanah Blambangan, dendam mulai mengalir, perlahan, seperti magma yang bersiap meledak dari dalam perut bumi. Di tanah Blambangan, Menak Jinggo mulai menunjukkan taringnya. Ia tak lagi sekadar seorang adipati. Ia menjadi bayangan kelam yang menghantui Majapahit dari arah timur. Kekuatannya berkembang dengan cepat. Para pendekar buangan, dukun sakti, dan makhluk-makhluk gaib mulai berdatangan ke pihaknya. Ada yang karena dendam, ada pula karena takluk oleh karismanya. Menak Jinggo tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas. Ia tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus membuat Majapahit ketakutan tanpa mengangkat pedang.
Pelan tapi pasti, ia membangun kekuatan besar yang tidak terlihat, namun terasa. Dan ketika waktu dirasa tepat, ia mengirimkan surat tantangan kepada Kencana Yungu. Bukan dalam bentuk diplomasi atau peringatan, tapi dalam bentuk serangan langsung ke desa-desa perbatasan. Majapahit terguncang. Ratu Kencana Yungu tidak menyangka bahwa pengingkaran janjinya akan membawa bencana sebesar ini. Tapi ia terlalu angkuh untuk mengaku salah. Di tengah krisis, para penasihat kerajaan menyarankan agar Ratu segera mengirim pasukan untuk menyerbu Blambangan. Namun semua tahu, tidak ada pasukan yang mampu menembus kekuatan Menak Jinggo tanpa korban besar. Maka muncullah sebuah nama yang sebelumnya hanya terdengar samar dalam percakapan rakyat, Damar Wulan. Ia bukan seorang panglima, bahkan bukan bagian dari prajurit kerajaan. Ia adalah anak dari Patih Maudara, namun hidup sederhana di rumah pamannya. Sehari-hari ia hanya merawat kuda dan membersihkan halaman. Tapi dalam dirinya, mengalir darah kesatria, dan sesuatu yang lebih besar, takdir. Ratu Kencana Yungu memanggil Damar Wulan ke istana. Suasananya hening saat ia melangkah masuk ke pendopo agung. Para prajurit menatapnya sinis. Bagaimana mungkin seorang pemuda tanpa pengalaman perang akan diutus menghadapi musuh sekuat Menak Jinggo? Tapi Ratu tak bergeming. Ia melihat sesuatu dalam diri pemuda itu. Bukan hanya keberanian, tapi juga sinar takdir yang membalut tubuhnya. Dengan suara tenang namun tegas, sang ratu memberi perintah, pergilah ke Blambangan. Hentikan Menak Jinggo, dan bawa pulang kedamaian untuk Majapahit. Damar Wulan hanya mengangguk. Tidak ada janji, tidak ada tuntutan. Ia hanya membawa keberanian dan pusaka kerajaan yang diserahkan kepadanya secara diam-diam malam itu juga. Perjalanan menuju Blambangan tidak mudah. Damar Wulan harus melintasi hutan-hutan yang gelap dan angker, menyeberangi sungai deras yang dihuni buaya gaib, serta melewati desa-desa yang telah hancur akibat ulah pasukan Menak Jinggo. Di tiap tempat yang ia lewati, ia melihat jejak penderitaan, rumah terbakar, ladang terbengkalai, dan tangisan anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Namun setiap langkah yang ia ambil, semakin kuat pula tekad di hatinya. Ia tahu, ini bukan sekadar tugas. Ini adalah ujian hidup dan mati. Ia bertarung melawan rasa takutnya sendiri, dan terus maju, meski malam datang tanpa cahaya, dan suara-suara dari balik pepohonan terus berbisik menggoda keberaniannya. Pada suatu malam, ketika bulan nyaris bulat sempurna dan kabut turun tebal, Damar Wulan tiba di perbatasan Blambangan. Di kejauhan, tampak cahaya api dari benteng batu milik Menak Jinggo yang berdiri di atas bukit. Tanpa ragu, ia berjalan mendekat, menembus hawa panas dan aroma dupa pekat. Di depan gerbang utama, ia hentakkan tombaknya ke tanah. Suaranya menggema, menggetarkan udara malam. Ia berteriak lantang, "Wahai Menak Jinggo, aku datang bukan membawa dendam, tapi kebenaran. Jika kau memang kesatria, keluarlah dan hadapi aku." Sunyi. Tapi tidak lama kemudian, tanah bergetar perlahan. Gerbang batu terbuka, dan dari dalam, muncul sosok tinggi besar, bermata merah menyala. Menak Jinggo berdiri di hadapannya, membawa pedang kembar yang dikabarkan bisa membelah batu seperti kayu. Inilah awal dari pertarungan yang akan mengguncang bumi, dan melahirkan gunung. Pertarungan antara Damar Wulan dan Menak Jinggo dimulai saat malam mulai tenggelam ke dalam kegelapan yang tak bersuara. Angin berhenti bergerak, seolah alam pun menahan napas. Pedang kembar Menak Jinggo menyambar terlebih dahulu, menghunus udara seperti kilat merah. Damar Wulan menangkis dengan tombaknya, dan percikan api seketika menyala di antara besi dan baja. Dentuman demi dentuman terjadi, seperti guntur yang turun dari langit. Keduanya bukan hanya bertarung fisik, mereka sedang mempertaruhkan nasib, dendam, dan kehormatan yang ditarik dari dua sisi sejarah yang berbeda. Tanah di sekitar mereka mulai retak, pohon-pohon roboh, dan batu-batu berjatuhan dari tebing. Alam seperti merespons kemarahan yang membara dari dua ksatria ini. Inilah bukan sekadar duel, tapi sebuah takdir yang saling beradu. Pertarungan berlangsung semalam suntuk. Tidak ada istirahat, tidak ada kata menyerah. Damar Wulan sempat terjatuh, darah mengalir dari pelipisnya. Menak Jinggo tertawa, suaranya bergema seperti suara iblis dari perut bumi. Tapi pemuda itu bangkit lagi. Dalam dirinya ada kekuatan yang bukan berasal dari otot atau senjata, tapi dari keyakinan bahwa keadilan harus berdiri. Mereka terus saling menyerang,
melompat dari batu ke batu, menghantam tanah hingga membentuk cekungan dalam. Dan di saat-saat terakhir, ketika tubuh mereka nyaris remuk dan napas tinggal tersisa sedikit, Damarwulan berhasil menebas satu pedang dari tangan Menak Jinggo. Pedang itu jatuh dan tertancap ke tanah, mengeluarkan api kecil dari tanah yang tiba-tiba menganga. Menak Jinggo meraung. Bukan karena luka di tubuhnya, tapi karena luka di hatinya. Ia tahu, inilah akhir dari dendam yang selama ini membakar jiwanya. Dengan kekuatan terakhir, ia berteriak ke langit, "Jika aku jatuh, maka biarlah bumi mengingatnya." Dan pada saat itulah, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Tanah itu bergetar hebat. Dari bekas jatuhnya tubuh Menak Jinggo, keluar asap, panas, dan suara ledakan kecil. Tanah sekitarnya merekah, membentuk kawah. Dari retakan itulah, api dan asap terus keluar tanpa henti. Darah yang mengalir dari tubuh mereka menyatu dengan lava yang mulai mendidih dari dalam bumi. Warga sekitar yang menyaksikan dari jauh hanya bisa berlari. Mereka percaya, itu bukan sekadar pertempuran, melainkan kelahiran sebuah kutukan. Sebuah gunung baru, lahir dari amarah yang belum selesai. Gunung itu terus tumbuh dari waktu ke waktu. Asapnya tak pernah padam. Orang-orang menamai gunung itu Raung. Karena dari kawahnya, terus terdengar suara yang seperti tangisan, teriakan, atau jeritan yang tidak pernah usai. Sebagian percaya itu adalah suara Menak Jinggo, yang jiwanya terjebak di dalam kawah. Sebagian lain percaya, itu adalah suara dari amarah bumi yang menjadi saksi dari pertarungan dua kesatria besar. Dan di kaldera sedalam 500 meter itu, masyarakat yakin tersimpan lebih dari sekadar lava dan batu. Di sanalah terkubur semua rasa sakit, cinta yang dikhianati, dan dendam yang tidak pernah ditebus. Gunung Raung pun menjadi simbol bahwa tidak ada pengkhianatan yang tanpa akibat. Sejak saat itu, setiap kali Gunung Raung mengeluarkan asap atau memuntahkan lava, warga percaya bahwa itu adalah pertanda bahwa pertarungan lama sedang terulang kembali di dunia tak kasat mata. Para tetua desa akan berkumpul, membakar kemenyan, dan membaca doa-doa leluhur. Mereka percaya, ketika api muncul dari kawah, Menak Jinggo sedang gelisah. Atau mungkin Damarwulan kembali dihadirkan untuk menenangkannya. Karena meski waktu terus berjalan, kisah itu belum selesai. Gunung Raung bukan hanya gunung berapi. Ia adalah saksi. Ia adalah nisan yang membatu untuk dua nama besar, Damarwulan dan Menak Jinggo, yang hingga hari ini, kisahnya masih bergema dari bibir kawah ke telinga langit. Seiring waktu berjalan, kisah tentang Damarwulan dan Menak Jinggo tidak pernah benar-benar hilang. Dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, kisah ini terus hidup dalam cerita rakyat, upacara adat, dan nyanyian malam di kaki Gunung Raung. Di desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, tepat di bawah bayangan gunung yang megah itu, warga meyakini bahwa mereka bukan sekadar pewaris tanah. Mereka adalah penjaga cerita. Setiap letusan, setiap gemuruh yang datang dari perut bumi, mereka artikan sebagai pesan. Bukan sekadar fenomena alam, melainkan suara masa lalu yang belum reda. Mereka tidak gentar. Mereka hormat. Karena bagi mereka, Raung bukan tempat yang bisa ditaklukkan. Ia harus dihormati, sebagaimana kita menghormati arwah para leluhur. Pada tahun 1956, Gunung Raung meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Lava menyembur dari kawah, asap hitam menutupi langit selama berhari-hari. Tanah retak, pepohonan terbakar, dan hujan abu menyelimuti desa-desa. Tapi yang paling menggetarkan, bukan hanya bunyi ledakannya, melainkan suara yang terdengar dari balik letusan itu, suara yang oleh warga dianggap sebagai jeritan perang. Beberapa orang tua mengatakan, malam sebelum letusan besar itu terjadi, mereka bermimpi didatangi sosok berpakaian ksatria, tubuhnya penuh luka, tapi matanya bersinar terang. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Tapi aura kesedihannya begitu kuat, seakan memberi peringatan bahwa luka lama masih bernapas di antara asap gunung yang membara. Dari peristiwa itu, warga mulai menyatukan kisah leluhur dengan realitas. Mereka tak lagi memisahkan antara legenda dan kenyataan. Letusan dianggap sebagai siklus emosi. Ketika dendam lama bangkit, maka tubuh bumi pun ikut bergolak. Maka dari itu, setiap menjelang bulan purnama di musim kemarau, para sesepuh desa akan mengadakan ritual. Mereka berdoa di batas hutan, membakar kemenyan dan menaburkan bunga ke tanah.
Mereka tak meminta gunung untuk diam. Mereka hanya memohon agar jiwa-jiwa yang bersemayam di dalamnya diberi ketenangan. Karena mereka percaya, ketika arwah terus bergejolak, maka bumi pun tak akan pernah tidur. Gunung Raung kini menjadi saksi bisu yang tak henti bersuara. Bagi para pendaki, ia adalah tantangan yang ekstrim. Bagi para ilmuwan, ia adalah objek studi geologi yang menakjubkan. Tapi bagi masyarakat sekitar, ia adalah penjaga kisah. Mereka tak pernah memisahkan antara ilmu pengetahuan dan rasa. Mereka tahu gunung terbentuk oleh letusan, tekanan magma, dan tabrakan lempeng bumi. Tapi mereka juga tahu, tanah ini menyimpan jejak darah, air mata, dan cinta yang dikhianati. Mereka berjalan di atas tanah yang lahir dari pertempuran agung, dan karena itu, mereka menjaga Raung bukan dengan penguasaan, melainkan dengan pengabdian. Dan setiap kali asap tipis mulai mengepul dari kawah, warga akan berkata dengan pelan, "Ia sedang bicara, tak semua bisa mendengar, tak semua bisa mengerti." Tapi bagi mereka yang tumbuh bersama cerita ini, suara itu jelas. Itu bukan hanya suara gunung. Itu suara dari masa lalu. Suara Damar Wulan yang bertarung demi keadilan. Suara Menak Jinggo yang tak pernah mendapatkan kejujuran. Suara bumi yang menolak dilupakan. Maka, saat engkau berdiri di bawah bayangan Gunung Raung dan mendengar suara samar dari balik angin, jangan takut. Dengarkanlah. Karena mungkin, itu adalah kisah lama yang sedang menemuimu, meminta didengar, agar akhirnya bisa tenang dan menyatu bersama tanah.